Matahari masih memancarkan kehangatan sinarnya, terasa lembut di kulit, ketika Nadia dan Ari baru saja memasuki halaman rumah Ira. Nadia pun memarkirkan motor matic merah andalannya, mesinnya berdesis pelan sebelum akhirnya mati. Ari, dengan gerakan hati-hati, dibantu Nadia turun. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut membawa aroma bunga melati dari taman depan, bercampur dengan bau tanah basah setelah disiram. Dari arah rumah, Ira dan Ita tampak berjalan menghampiri mereka dengan senyum penuh kebahagiaan. Ira, dengan langkah sedikit tertatih, memeluk Nadia. Pelukan itu terasa hangat dan tulus. "Selamat datang di rumahku, Nadia," ucap Ira, suaranya riang. Nadia membalas pelukan itu dengan senyuman manis dan tepukan hangat di punggung Ira. "Iya, terima kasih, Ira," balas Nadia, suaranya lembut. Aroma parfum Ira, manis dan segar, memenuhi indera penciumannya. Sementara itu, Ita menyambut Ari dengan salim, tangannya terasa lembut dan dingin. "Assalamualaikum, Kak Ari. Saya Ita, adiknya Ira," ucapnya memperkenalkan diri. Kemudian, dengan nada menggoda, Ita lanjut berkata, "Wah, jadi ini ya calon kakak ipar saya. Ganteng sekali aslinya daripada yang saya lihat di HP." Kalimat itu berhasil membuat mereka semua tertawa mendengarnya. Suara tawa mereka bergema di halaman, bercampur dengan suara burung gereja yang riang. Ira menggenggam tangan Nadia, kulitnya terasa halus dan lembut, kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. Sementara Ita membantu menuntun Ari, memegangi lengannya. Kepala Ita bersandar di bahu Ari, rambutnya yang panjang dan halus menggelitik kulit Ari. Membuat Ira dan Nadia hanya bisa menutup mulut menahan tawa melihatnya. Akhirnya, mereka sampai di pintu rumah. Ibu Ira sudah berdiri di ambang pintu, memperhatikan tingkah mereka dari tadi dengan pipi sedikit menggembung gara-gara menahan tawa. Aroma masakan dari dapur, perpaduan antara bawang goreng dan rempah-rempah, menusuk hidung Ari. Ari lalu salim kepada calon mertuanya itu, tangannya terasa hangat dan lembut. "Assalamualaikum, Bu, apa kabar?" tanyanya. Ibu Ira membalas dengan belayan lembut di kepala calon menantunya itu. "Waalaikumsalam, Nak. Alhamdulillah Ibu baik. Kamu apa kabar?" jawabnya, penuh kehangatan. Nadia ikut salim ke Ibu Ira, memperkenalkan dirinya sopan. "Assalamualaikum, Bu. Saya Nadia, sahabatnya Ari dan Ira." Ibu Ira membelai lembut kepala Nadia. Rambut merah kepang duanya terasa halus di tangannya. "Cantik sekali kamu, Nak," pujinya tulus. Nadia hanya tertawa geli, suaranya renyah seperti lonceng, sambil mengucapkan terima kasih atas pujian Ibu Ira itu. Mereka semua lalu masuk ke dalam rumah, langsung menuju dapur. Suara langkah kaki mereka beradu dengan suara gemericik air dari keran. Ari dan Ira tertinggal, asyik duduk berduaan di sofa ruang tamu. Sofa itu terasa nyaman, seperti suasana hati mereka saat ini. Ira memegang tangan Ari, kulitnya terasa hangat dan sedikit berkeringat. "Kenapa Nadia yang memboncengmu, sayang? Bukannya Putri?" tanyanya dengan nada lembut, tapi penasaran. Ari pun menjawab, "Putri sedang ada acara bersama teman-teman sekolahnya, sayang. Jadi, daripada kekasihku yang pesek ini mogok makan 30 hari 30 malam kalau aku tidak datang, maka aku minta tolong sama Nadia yang kebetulan hari ini sedang tidak sibuk." Ira yang mendengar kalimat tersebut langsung mencubit gemas pinggang kekasih tunanetra tercintanya itu. Cubitan itu terasa ringan namun cukup membuat Ari terkejut. "Dasar lebay," serunya. Ari pura-pura kesakitan, meringis. "Aduh, enak sayang. Lebih kencang lagi dong cubitannya," godanya. Ira yang mendengar kalimat tersebut hanya tertawa geli.
Kemudian, ia menyandarkan kepalanya di bahu Ari, hijabnya yang harum memenuhi indera penciuman Ari. "Aku kangen sama kamu, sayang," ucapnya dengan suara manja. Ari membelai lembut kepala kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. "Aku juga kangen sama kamu, sayang. Padahal baru kemarin kita terakhir ketemu," jawabnya. Keheningan di antara mereka membuat momen tersebut semakin intim. Suara detak jam dinding di ruang tamu terdengar jelas, sama halnya detak jantung mereka. Tapi keheningan tersebut segera buyar oleh siulan lembut dari Ita yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. "Kalau mau pacaran jangan di sini, malu tuh dilihat sama jam," goda Ita, sambil menunjuk jam dinding. Ari hanya bisa menyengir sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sedangkan Ira hanya menunduk sambil menahan malu, pipinya merah merona. Ita lalu berjalan menuju Ira. "Kak," dipanggil ibu di dapur, bisiknya. Ira hanya mengangguk, lalu segera berdiri dan berjalan menuju ke arah dapur. Ita langsung duduk di samping calon kakak iparnya itu. Ita lalu berbisik kepada Ari. "Boleh Ita bicara serius sama Kak Ari?" tanyanya. Ari mengangguk. "Boleh, Dek," jawabnya, sedikit penasaran. Ita memegang lengan Ari, mengajaknya berdiri. "Ya sudah, Kak Ari. Kita ngobrolnya di tempat lain saja ya. Nanti Kak Ira dengar lagi kalau kita ngobrolnya di sini," ajaknya. Ira yang muncul dari dapur awalnya hendak memanggil Ita. Akan tetapi dari kejauhan, ia melihat adiknya sedang membawa kekasihnya itu masuk ke kamarnya. Dahinya mengkerut, alisnya terangkat. Ia berpikir apa yang akan mereka berdua lakukan di kamarnya. Dengan jantung berdebar kencang dan hati campur aduk, Ira berjalan pelan menuju pintu kamarnya. Ia berusaha mengintip, kepalanya sudah dipenuhi oleh pikiran berkecamuk. Terlintas di pikirannya bahwa mereka berdua akan melakukan hal yang tidak-tidak, melihat kekasih tunanetra tercinta dan adik kesayangannya duduk di pinggir ranjang. Suara jantungnya berdegup semakin kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Tangannya menutup mulut, dengan nafas yang semakin memburu.